kelompok 3 orang kah? Kelompok 3 kan? Tes. Dapat dengar? Ya. Sudah. Kelompok 2 sebenarnya kan tadi. Kelompok 3 yang sisa. Kita coba-coba masuk di break room yang tadi 2, breakout room. Ibu Fasil tadi baca kita nama tadi itu di kelompok 2. Makanya tadi kita masuk kelompok 2 tapi Di salah kamar 2 kan? tadi. Iya. Salah kamar. Dapat usir. Jadi dapat usir. Jadi di kick keluar, jadi masuk ulang di kelompok 3 ini. Dan masuk kok secara bersamaan ketika Ibu Fasil belum edit DP break room itu. Oh. Jadi tinggal Ibu Golda ini. Tinggal Ibu Golda. Sorry. Selamat datang, Cik Golda. Saya kesasar ke sana kemarin, minta maaf. Signal tadi tak keluar. Iya, kita lagi kesasar tadi. Oh, baru masuk juga tuh? Belum, 1 menit yang lalu, stop, Cik. Oh, tuh. Kita supi di kelompok 1, kelompok 2. Oke. Iya. Makasih. Sesampai di mana saya bergabung? Saya lanjut. Masih ada tunggu Pak Encik ini, no? Nanti Mir Patrick yang semua tuntun ini, itu diskusi. Silakan Mir Patrick. Oke, terima kasih. Oke, kita akan memulaikan diskusi kita di saat ini terkait beberapa pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh Ibu fasilitator, dan mungkin dimulai satu persatu saja ya untuk memaparkan peran guru penggerak yang sudah kita miliki. Oke. Sabar. Dari Menerjoike saja. Iya. Encik Golda, Mir Patrick. Kita ada lihat tadi tuh pertanyaan terkait. Iya. Memang diarahkan untuk membuat sebuah karya, Encik, dalam bentuk poster, video, ataupun dalam bentuk PowerPoint.
Nah, karya ini yang akan mengkolaborasikan kekuatan nilai guru penggerak yang ada pada masing-masing torang. Sehingga kita berpikir Matt Patrick Encik Golda berarti penting bagi torang tiga dulu untuk menyampaikan kira-kira nilai dan peran guru penggerak apa yang kira-kira melekat dalam diri orang supaya orang menyusun strategi tetap tentang kegiatan apa yang akan orang buat supaya mengakomodir apa yang menjadi nilai dan peran masing-masing orang. Nah, kita udah coba-coba dan merenungkan diri kira-kira apa ya kita punya nilai yang so masuk kira-kira paling tidaklah mendekati mungkin Encik Golda, Matt Patrick mungkin lebih ke kolaboratif. Karena Encik, kita terus terang Matt Patrick di sekolah Encik Matt Patrick tahu keadaan turang SMK 1 Tetapan. Encik Golda tuh ada di desa yang memang aduh mesti banyak sentuhan. Anak-anak saja kadangkala datang sekolah itu jam 9, 10, ada yang masih pakai sandal Encik. Terus terang. Saya cuma mau bagi dulu sedikit pengalaman Matt Patrick, Encik Golda. Kita pernah supaya katu dan Encik jadi bahan materi Pak Encik dengan Matt Patrick supaya mau rumuskan ini kira-kira kegiatan apa. Kita lebih suka Encik kita bakat Encik kalau kita lihat di sekolah karena kita kan ini wakil kepala sekolah urusan kesiswaan yang memang setiap hari berhubungan langsung dengan murid-murid dari pagi sampai pulang sekolah. Pernah suatu ketika kita pegang wali kelas dan ada satu anak yang memang sekarang dari segi ekonomi Matt Patrick mungkin Matt Patrick kenal yang kita terus lupa lagi DP nama. Anak ini orang tuanya sudah meninggal, kakak adiknya lumayan banyak dan sudah masuk sekolah. Karena ketika kita tanya-tanya cari informasi, ternyata sumber masalahnya itu memang di faktor keluarga, tapi juga yang ada sepatu. Nah terus terang Encik, solusi yang kita berikan, kita kebetulan punya sepatu. Kita cuma sharing dulu Encik dah. Jadi kita kasih kita pakai sepatu. Anaknya sudah jadi sekolah Matt Patrick. Kasihan. Oh jangan berbulan-bulan. Ternyata masalahnya itu ada di sepatu ternyata. Dia rasa malu, rasa minder, kurang percaya diri sehingga itu jadi masalah. Kita coba cari tahu ternyata di sepatu kotek. Jadi kita kasih tapi sepatu dan ternyata dari hasil itu anak puji Tuhan sampai sekarang dia boleh lulus sampai kelas 3 sekarang. Masih dia pakai tapi sepatu. Jadi kita lebih cenderung Cik kalau kita penilai kita lebih simpati ke anak-anak, dekat ke anak-anak sehingga kita pilih ya pendidikan yang berpihak pada murid saja kalau kita penilai Cik. Mungkin dari kita Matt Patrick itu dulu. Nanti Encik Golda dia melanjutkan tentang nilai yang ada pada Encik terkait tentang nilai dari guru penggerak. Ya. Terima kasih Pak Joyke dan Pak Patrick untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kalau kita sebenarnya kok tidak jauh-jauh juga dengan kasus atau masalah yang dihadapi oleh Pak Joyke. Sama-sama terompi sekolah ada di desa Pak Joyke. Dan kebetulan saya juga baru bergabung dengan sekolah kami. Saya mutasi dari Papua. Baru mau jalan 2 tahun berada di SMK sini, SMK di kampung. Dan setelah ketika saya bergabung di sekolah ini, Pak Patrick sama Pak Joyke sebenarnya ya pas sudah begitu. Maksudnya kayak tergugah dengan situasi dan kondisi di sekolah. Karena kalau di Papua, saya kebetulan sekolah di termasuk di kota, salah satu sekolah swasta yang boleh dikatakan favorit di Timika. Jadi ketika bergabung di sini tergugah dengan situasi dan kondisi sama persis dengan yang dialami oleh Pak Joyke. Dan sebenarnya kekuatan sekolah kami adalah memiliki banyak guru begitu. Kami ada 20 guru dan 18 adalah guru berstatus ASN dan P3K. Jadi melihat kekuatan ini saya merasa tergerak untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi mungkin Pak Guru nilai yang ada di dalam diri saya yaitu nilai kolaboratif. Mengapa saya memilih nilai kolaboratif ini? Karena saya melihat kekuatan yang sebenarnya ada di sekolah kami, walaupun anak-anak yang kami bina atau yang siswa di sekolah kami
sama persis yang tadi yang sudah diceritakan, tipis-tipis begitu. Jadi dengan berkolaborasi dengan teman-teman guru, sedikit lambat laun boleh dikatakan Sojada Palia itu perubahan sekarang. Guru-guru mulai tergerak untuk berkolaborasi, berbagi praktik, bikin pelatihan, untuk bagaimana mendekatkan diri atau sebenarnya kok boleh ke arah berpihak juga kepada murid, karena tujuan awal saya membuat berkolaboratif dengan teman-teman, berkolaborasi dengan teman-teman guru adalah bagaimana pendidikan kita di sekolah atau pengajaran kita di sekolah itu berpihak kepada murid. Sebenarnya ke arah ke situ. Tetapi yang saya ambil bagaimana berkolaborasi dulu, menguatkan dulu ini kekuatan guru-guru, baru ke nilai selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, lanjut saja ke saya ya, mengenai nilai dan peran yang sudah saya miliki saat ini. Dari tadi merenung apa yang sudah saya miliki ya sebagai seorang guru. Sebenarnya saya tipikal orang yang ya mau bilang bagaimana ya, agak-agak perfeksionis begitu. Kalau salah rasamu bagaimana ya? Ya, jadi hal itu mungkin yang menuntun saya untuk selalu berefleksi. Nah, jadi saya perhatikan kalau saya mengajar seperti itu. Kemudian banyak anak-anak yang misalnya kurang fokus, ya, kurang mendengar. Ya, seringkali saya bertanya-tanya kepada diri saya, apa yang kurang, ya, apa yang menjadi kendala misalnya dalam pengajaran saya. Oleh karena itu, hal-hal inilah yang mendorong saya untuk senantiasa berupaya membaharui cara mengajar saya. Ya, saya tipikal orang yang sedikit agak pasif begitu. Ya. Tapi ketika saya mendapati di SMP Negeri 2 Tatapan itu anak-anak ya harus ya sebagai guru kita harus punya pendekatan yang berbeda dengan mereka ketika di dalam kelas. Ya. Awalnya saya mengajar ya formal-formal saja seperti itu. Tetapi ketika kurikulum Merdeka ini ya, ada banyak hal yang kita perolehkan, dimulai dari beberapa pembekalan pengenalan tentang kurikulum ini, dan saya mendapati satu pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, memang selama orang dengar ini, tetapi di sini kita akan belajar di pendidikan guru penggerak ini lebih mendalam lagi. Dan sejujurnya saya berupaya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Misalnya ada ice breaking yang dibuat atau diterapkan di dalam kelas. Nah, hal ini juga jadi semacam nilai tambah bagi saya ketika mengajar. Anak-anak mulai fokus, tapi saya berupaya agar supaya fokus mereka bukan hanya di ice breaking ya misalnya, tapi di pembelajaran, mengarahkan mereka ke materi pembelajaran. Dan biasanya kalau praktek kan SMP biasanya begitu, SMA juga mungkin begitu kan, ada ujian praktek, masih sering diterapkan di sekolah kami. Jadi sebelum teori ada praktek ya, entah itu ya sesuai dengan kurikulum yang baru, tetapi di sekolah kami masih ada ujian praktek, kemudian setelah itu ujian teori. Di ujian praktek biasanya kalau saya mata pelajaran bahasa Inggris kan menulis greeting card atau kartu ucapan. Nah, waktu itu saya memberikan tugas kepada siswa atau murid agar supaya mereka membuat greeting card itu berdasarkan minat mereka, ya memberikan mereka kebebasan dalam tanda kutip ya. Jadi siapa siswa yang senang menggambar, silakan buat greeting card, tetapi didesain dengan menggambar. Kemudian saya juga mengenalkan aplikasi-aplikasi misalnya Canva. Ya, ini pertama kali saya mengenalkan Canva kepada mereka. Jadi saya tulis besar-besar. Coba search aplikasi Canva ini. Nah, kemudian kalau bisa kalian belajar tutorialnya di YouTube ya, dan coba buat.
greeting card atau kartu ucapan dari Canva. Nah, seperti itu. Dan jadi saya rasa nilai reflektif itu yang tidak mungkin belum 100% ya, tapi ada pada diri saya sebagai guru saat ini. Dan sebenarnya yang dibahasakan oleh Joyke tadi mengenai keadaan sekolah, keadaan siswa, ya kebanyakan siswa-siswa ya dari SMP kami itu melanjutkan studi di SMK-nya Joyke, di mana Joyke mengajar. Jadi siapa yang siswa yang orang tuanya sudah meninggal itu mungkin saya kenal ya. Saya juga seperti itu ya. Pernah namanya Rasya Tombokan, Joyke mungkin kenal. Rasya Tombokan. Ya. Siswa itu kendalanya juga sama seperti siswanya Joyke yang tidak punya sepatu itu. Iya. Saya pernah memberikan sepatu kepada Rasya itu. Memberikan sepatu, ya bertepatan sepatu itu tidak saya gunakan di rumah. Selalu ditanya, kenapa pakai sendal? Kenapa pakai sendal? Setiap hari pakai sendal. Lalu dia bilang, enggak punya uang, ya maka enggak bisa beli sepatu. Maka saya berupaya untuk mengadakan sepatu, ya seperti itu. Dan apa yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Golda tadi, ya kolaboratif tentu ada juga di sekolah kami. Tetapi yang ada saat ini pada diri saya ya reflektif ya. Terus berefleksi ya tentang bagaimana cara mengajar saya ya. Demikian. Jadi lanjut ya, melanjutkan Mir. Ya, silakan. Jadi kalau saya pendidikan yang berpihak pada murid, Encik Golda nilai kolaboratif, kemudian Patrick reflektif. Nah, mungkin sekarang Cik Mir, gimana ya orang mau ramu ini menjadi sebuah kegiatan. Kira-kira mau rancang kegiatan supaya ada nilai yang berpihak pada murid, nilai kolaboratif, dan nilai reflektif pada sebuah rancangan kegiatan. Mungkin Cik Golda coba cari referensi di internet, kegiatan-kegiatan kayak apa yang ya bisa dibagikan, bisa yang maksudnya Cik yang guru-guru penggerak yang sebelum kalau lupa kita berpikir benar untuk memadukan ini lebih ke kegiatan proses pembelajaran yang menggunakan model-model pembelajaran saja. Seperti yang Patrick bilang tadi kan, Bantar kan ada ice breaking di dalam, kemudian ada model pembelajaran yang menggunakan rupa tadi itu, model apa nih? Pakai kartu ya itu. Iya. Greeting card. Ya, kartu ucapan. Kalau Encik Golda gimana, Encik? Kira-kira kegiatan apa? Ya, kalau menurut kita mungkin sama, orang untuk menggabungkan kan punya nilai yang ada berpihak pada murid, berkolaboratif dan reflektif, ini mungkin orang tuangkan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran tentunya kan menggunakan sama dengan Pak Patrick tadi kan teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sehingga menghasilkan proyek yang dibuat oleh anak-anak. Dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik, orang juga butuh berkolaborasi dengan teman-teman guru, misalnya mencari ide atau metode pembelajaran yang tepat untuk apalagi situasi dan kondisi sekolah kita kan anak-anak, kalau di sekolah kami kan boleh dikatakan punya sedikit di bawah, maksudnya sumber dayanya anak-anak boleh dikatakan di bawah yang sekolah patorang ya, yang sudah nggak tapi di kota sekolah patorang. Jadi memang salah satu masalah juga bagi kami, atau bukan masalah, problem, bedakan problem atau anak-anak yang sekolah di kami, anak-anak yang memang butuh pendekatan guru-guru, butuh pemahaman yang lebih bagi guru. Dan salah satunya mungkin itu bagaimana kita berpihak kepada siswa di dalam proses pembelajaran, materi pembelajaran kita masing-masing. Mungkin itu saja, Nunet. Rekan Patrick di Pandu.
Orang mau bikin apa katanya? Ya, Kan ya berbasis. itu yang jadi apa namanya ya? Upaya kita bersama untuk mencari satu kegiatan yang kontekstual, yang benar-benar real untuk menghimpun atau merangkum semua nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sudah kita sampaikan tadi masing-masing. Jadi satu kegiatan mungkin yang yang ya mungkin sudah pernah kita laksanakan tapi ada yang mungkin sudah lupa atau apa. Jadi satu kegiatan ya saya. Nerjo itu mungkin ada masih sementara berpikir. Ibu Golda juga begitu. Saya juga demikian. Ya, masih sementara Cari, memikirkan satu kegiatan. Ini 90 menit kan kalau tidak salah tadi penyampaian dari cari Bapak refleksi Fasilitator. referensi dulu. Iya, boleh ya, coba orang cari referensi dulu baru orang sampaikan sebentar sama-sama ya. Ya, secara bergantian. Dapat merangkum nilai. Izin Pak Joyke sama Pak Patrick. Halo.
Pak Ya. Joyke sama Pak Patrick ya. Ya, silakan. Silakan, Cik. Kita cuma lihat di ini beberapa referensi. Maksudnya mungkin kita masing-masing ya, masing-masing misalnya saya memilih nilai kolaboratif, apa yang saya lakukan? Gitu kan? Misal Pak Joyke tadi berpihak kepada murid, Pak Patrick reflektif. Atau kita tiga-tiga ini kita gabung. Digabung, Cik. Mungkin Iya. penjelasannya mungkin digabung Mm-mm. yang mengakomodir nilai-nilai yang ada pada diri masing-masing kita dan dituangkan dalam bentuk kegiatan, rencana kegiatan. Oh begitu. Berarti kita lanjut lagi. Apa, Cik Gol dengan Patrick, kita coba ada merenungkan, kan di sini disuruh buat rancangan. Ya. Belum artinya, Cik, baru konsepnya kan, rancangannya. Ya. Belum kegiatannya kan, baru rencananya kan, Patrick begitu. Iya. Kita, Cik, usul apakah boleh dalam kaitan mengakomodir yang nilai guru penggerak yang ada pada diri saya tentang berpihak pada murid, kemudian Cik Golda kolaboratif, dan Mir Patrick nilai reflektif. Mungkin Cik, kita berpikir yang sekarang, yang tema-tema sentral sekarang, Cik pernah dengar proyek program Roots? Mir Patrick pernah dengar yang program anti-bullying? Kita ikut kegiatan sama-sama dengan kegiatan. Ya. Gimana itu? Berarti kita dengan Patrick ini fasilitator, Fasgu berarti kan? Cuma actionnya terus terang DP action. Ya, sebenarnya kan ini sudah apa nih? Harus sebenarnya sudah panen ya. Iya, di tahapan akhir sebenarnya. Iyo. Nah, kita berpikir kenapa tidak Cik Golda? Orang rencanakan kegiatan anti bullying, stop bullying. Kan begitu yang program Roots itu kan, karena baru memasuki rencana kegiatan. Karena banyak kasus terjadi tentang pembulian di sekolah-sekolah. Yang program Roots itu, Ner. Mungkin kata Encik Golda masih bingung ini kalau program Roots itu ada apa? Iya. Encik itu kita mendengar. Yang program Roots itu, Encik, materinya itu, Encik, ada di pelatihan mandiri, Encik, di PMM. Ada materinya tentang apa? Program Roots Indonesia. Jadi lanjut. Nanti kita cari informasi tentang program ini. Iya, itu program, Cik, bagaimana? Itu program Roots, itu nama programnya. Bagaimana anak-anak, Cik, dilibatkan sebagai apa, Ner? Kan dorang yang menjadi orang yang memang bukan guru, Pak. Tetapi mengkampanyekan begitu. Mengkampanyekan tentang stop bully. Bukan guru, tetapi anak-anak yang digerakkan. Iya, dilibatkan. Kalau kita usul sih, Ner, dengan Cik, itu kegiatan program apa di sekolah yang stop bully dengan actionnya program Roots Indonesia. Kan baru direncanakan, Cik, belum sampai kegiatan ke actionnya toh, baru menyusun rencana rancangannya, tahapan apa yang mau backing, kemudian selanjutnya, bahkan begitu. Jadi kalau misalnya kita pilih itu program, rancangannya seperti apa? Biasanya, Cik, itu kalau orang belajar tahapan awal, orang ada 15 materi kalau nggak salah, nih Patrick, kan ada 15 materi yang harus diikuti oleh siswa-siswa, tetapi 10 modul itu wajib, 5 modul itu pilihan. Sampai di modul terakhir yang nih yang kita bilang tadi itu, yang semacam gelar karya panen aksi nyata itu, yang terakhir, yang mengkampanyekan stop bullying. Jadi ada materi-materi, Cik, yang harus diikuti oleh apa nih, kita lupa kalau anak-anak itu DP nama apa ya? Agen perubahan. Agen. Jadi agen perubahan untuk mengkampanyekan stop bullying di lingkungan sekolah. Kalau kita sih itu sih usul saja. Mungkin nanti berkembang dari Mir Patrick dan Cik Golda. Jadi kalau itu terampe program, berarti terampe peran nilai guru penggerak yang berperan di sini. Iya. Seperti apa orang merancang, Kang? Tinggal itu yang menjadi trompet pergumulan. Kalau refleksikan terkait Mir Patrick kan bisa mau diangkat kayak begini. Mir Patrick mungkin semasa sekolah waktu SD, SMP atau SMA kuliah pernah merasa nggak dibully? Bagaimana perasaannya? Tentu sakit kan? Tentu hal itu
Nir Patrick nggak mau terjadi lagi Pak Nir Patrick sendiri atau Pak murid-murid Nir Patrick sendiri kan orang boleh mau angkat dari isu itu alasan pemikirannya. Kan Nir merefleksi diri terus dalam hal perubahan. Iya, terkait pengalaman-pengalaman baru. Berarti kalau dari saya tuh kolaboratif berarti dari situasi atau refleksi yang dari Pak Patrick tadi, orang berkolaborasi dengan mungkin rekan sejawat atau teman-teman, dengan komite sekolah atau dengan Polsek juga bisa dilibatkan dari Jadi begitu ya. Berarti sudah gambaran tuh dari reflektif, berkolaborasi dan akhirnya berpihak. Tujuannya akhirnya sasarannya kan murid kan, berpihak pada murid. Oke, nice. Mungkin sekarang Encik Golda cari-cari referensi, apa sih program Indonesia ya? Kita baru dengar, kita baru memang di sekolah Patoran ada ini apa ini stop bullying ini, promosikan begitu, sosialisasikan dan jadi program kemarin. Cuma untuk yang program Roots ini kita belum ikuti, jadi belum terlalu paham dengan. Kalau memang semua disetujui NPT Encik Golda, berarti semua action, terus semua pembuatan rancangan, hal-hal apa yang langkah pertama kira-kira yang mau dilakukan sampai ke kampanye stop bullying itu. Berarti kampanye stop bullying kan? Iya, kalau DP mungkin. Tapi kalau ada referensi lain untuk perubahan nama ya silakan. DP nama kegiatannya. Jadi Encik Golda mungkin cari-cari dulu deh informasi. Siapa tahu boleh kalau ada informasi baru boleh mau bertukar informasi. Begitu Nir Patrick, boleh? Boleh. Iyo. Daripada bingung-bingung lagi tuh orang ini. Lanjut Jo itu daripada mau iyo. Nanti saya menyesuaikan tuh pada intinya kok yang 3 nilai ini so bisa berkolaborasi di dalam. Boleh mau dihubungkan dalam kegiatan program stop bullying ini kan, kampanye anti bullying di sini sekolah. Cik Golda kan memang jawarannya kalau mau berliterasi kan paling nanti kalau misalnya mau bikin PowerPoint atau Canva, Nir Patrick hebatnya kan? Kan tadi sudah disampaikan Nir Patrick bilang sudah mensosialisasikan, mengajarkan tentang Canva ke anak-anak. Jadi kan bisa mau diangkat itu Nir Patrick. Tapi memang Pak Patrick kita sama juga bahasa Inggris. Jadi memang kekuatan kami bahasa Inggris sekarang ya pemanfaatan Canva. Tugas-tugas praktik semua kita ke Canva saja. Kekuatan kita saat ini untuk bahasa Inggris. Iya. Oke, jadi lanjut lagi. Kalau mau disetujui ya, jadi orang tentukan dulu apa nama kegiatan ini, Cik. Apakah mau dipakai tadi yang kampanye anti bullying atau bagaimana ini, Cik? Don Cik yang tahu kalau bahasa Inggris Nir Patrick ini. Stop bullying untuk nama kegiatannya. Apa? Pak Patrick. Bisa sih kalau pakai bahasa Indonesia kampanye anti bullying. Kampanye anti bullying. Ya. Jadi ada gabungan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu. Sebenarnya kan bullying kan dalam bahasa Indonesia kan perundungan kan. Bullying kan istilah Inggris kan. Ya. Oke. Kalau betul. Terkait itu juga yang perundungan, setiap sekolah kan ada tim TPPK kalau nggak salah, Cik ya. Ada. Kan boleh kolaborasi juga dengan mereka jadi tim. Kalau tidak salah orang tua juga ada masuk di anggota, kemudian komite sekolah juga dilibatkan, guru-guru dan ada perwakilan guru dan putri laki dan perempuan. Nah, nilai kolaborasi mungkin lagi kan ada perwakilan dari rohaniawan ya seperti itu kan. Saya tahu kita tergantung dari sekolah itu mau libatkan siapa saja. Yang Jadi nama kegiatan untuk kelompok 3 kampanye stop bullying. Kampanye anti bullying. Kampanye anti bullying. Kenapa enggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris?
Kalau Atau perlu gimana? kalau Kampanye perlu bahasa kampanye daerah. anti perundungan. Iya, anti perundungan. Kalau mau pakai bahasa Inggris, stop Kampanye bullying, iya. toh. Nanti kan Jadi DP apa, Kampanye DP anti iya, perundungan. anti perundungan. iya. Nanti yang bahasa Inggrisnya tinggal tambahan di bawah, bukan judul kegiatannya. Berarti tinggal kegiatannya, Kang. Ya, mau Iya. susun dia punya rencana kegiatan berarti ini kan dia punya step-step Kang ya. Kira-kira mungkin begitu. Iya, iya. Rencana kegiatan. Mungkin pertama sosialisasi. Apa Iya. itu perundungan? Iya, betul sekali itu, Cik. Saya setuju itu. Hmm. Jadi sosialisasi terkait tentang apa itu perundungan. Setuju Nia Patrick? Kira-kira boleh begitu? Setuju, setuju. Setuju. Ini kan langsung apa namanya? Penerapan kita di sekolah kan? Sosialisasi kan. Baru kedua kira-kira apa, Ner? Kalau materi itu lalu materi pertama kan tetap sosialisasi tuh, orang. Yang kedua kalau nggak salah, orang pembentukan agen perubahan dalam hal ini siswa. Kan program Roots itu kan siswa yang menjadi agen perubahan yang terlibat langsung menggerakkan kampanye. Jadi pembentukan agen perubahan dalam hal ini siswa itu sendiri kan? Benar. Ya. Pembentukan agen perubahan. Iya. Mau lebih terperinci lagi? Kayak bagaimana bener ya? Mungkin ada tujuan dari pembentukan ini atau apa? Pembentukan tim ini. Nanti diuraikan mungkin kah? Nanti di kanvas. Dipaparkan secara verbal saja, secara ya. Atau poin-poin per poin kan tadi kan bilang buat di PowerPoint dan apalagi semua. Jadi bisa dipaparkan secara poin per poin. Nanti ya, pemaparannya Nerjoika. Ya. Sama-sama no dengan Cik Golda dengan iya. Kan nilai kolaborasi. Berkolaborasi. Jadi setelah pembentukan agen perubahan, setelah agen terbentuk, kita orang masuk ke apa pembelajaran karena seperti kita bilang tadi kan ada 15 materi modul yang harus mereka pelajari. Iya. Pelatihan atau apa DP bahasa, workshop, oke bahasa. Pelatihan. Iya pelatihan jamnya kah? Mengikuti pelatihan. Iya. Nggak sekedar sosialisasi, di awal kan sosialisasi kan. Jadi dia ya lebih dalam lagi pelatihan. Pelatihan modul kah? Iya. Tunggu apa? Enci, Neret orang mau cari DP tahapan tuh program Root. Kita so lupa lagi ini. Coba Ner Patrick lagi nah, ba googling ini Ner.
Kita sudah apa ini benar? Gimana benar? Lanjut ya benar. Ya, agak panjang. Lalu methods. Nepet, apakah Ya. semua setelah pelatihan semua masuk di apa? Di kegiatan Roots Day. Ya kan itu yang untuk kegiatan Roots Day ini. Kegiatan Roots Day ini diisi dengan pembacaan deklarasi anti perundungan dan tindak kekerasan di sekolah. Serta peserta kegiatan Roots Day mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ini. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi pentas seni kalau yang ada bakat-bakat ke anak-anak di sekolah. Iya. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang boleh melibatkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan. Jadi ujung-ujungnya adalah Roots Day. Kegiatan Roots Day, Ya, Roots Day. Pembacaan deklarasi anti perundungan. Berarti Roots Day ini puncaknya ya? Puncaknya. Ketika, ya. Boleh, boleh lihat ya. Di puncak Roots Day itu yang mau terlibat semua, mau diundang Ci, yang bisa dari Kapolsek, kemudian dari komite sekolah, yang mau terundang bisa dari cabang dinas. Ya orang-orang yang punya kepentingan diundang Ya, dalam stakeholder ya. Ya, stakeholder. Itu semua yang Roots Day. Memang yang pelatihan modul pembelajaran yang di tahap 3 sambil misalnya modul 2 sambil siswa belajar modul 2, benar kan seingat kita ada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan implementasi dari setiap modul. Itu. Tapi orang mau uraikan jadi panjang lagi kan nanti. Panjang, agak panjang. Kalau kita mau baca-baca di sini memang panjang. Iya, panjang. Jadi pelatihan modul pembelajaran saja sampai di tahapan akhir program puncak seperti yang Cik Golda sampaikan tadi, yaitu program Roots Day. Nah, yaitu pembacaan deklarasi, kemudian sekaligus siswa-siswa dilibatkan kalau ada bakat-bakat pentas seni itu bisa mengisi acara. Jadi mungkin sebentar di materi PowerPoint atau di Canva Cik Golda kan tadi mau diuraikan tentang apa itu program Roots kah? Tujuan pelaksanaan kegiatan. Ya kan nanti mau disampaikan supaya teman-teman lain atau mungkin paham. Iya. Hari Selasa kan Cik? Minggu depan ini untuk presentasi. Ya, hari Selasa minggu depan itu. Iya. Ya, ada waktu lagi. Sudah waktu ternyata Patrick. Kira-kira materi apa, slide per slide apa yang akan mau diisi, gitu. Aman, ada Pak Patrick. Iya, Cik Golda, ada kita mau bertanya, Cik. Kenapa Pak? Terkait tentang ya stop bullying ini juga ada kaitan dengan kita dengar tadi Cik ditugas di Papua sana, Cik. Iya benar. Kita di Papua di Mimika. Memang Cik, kenapa Kak? Kalau menurut Cik kan banyak kali juga kita lihat anak-anak di sekolah kalau warna kulit hitam itu kadang-kala jadi ejekan. Apakah Cik pernah pengalaman terjadi di sana juga saling mengejek karena warna kulit anak-anak Papua? Kalau pengalaman kita justru kalau di sekolah Patorang, justru kami di sana kalau mau bilang bullying tentang ras justru tidak ada. Palingan yang terjadi pasti kan cuma tuh remaja begitu. Tetapi kalau untuk ke ras, ke suku, karena memang di sana rata-rata sekolah, setiap sekolah itu punya program yang satu nusa satu bangsa. Misalnya kita setiap Sumpah Pemuda, program yang dijalankan atau dilaksanakan itu pasti literasi lintas budaya. Misalnya di sekolah kami ada kegiatan-kegiatan anak-anak pentas seni
dari suku-suku mana? Atau kami kan dari sana kan sudah terdiri dari suku-suku kan. Jadi memang kegiatan kami semua itu fokus ke lintas budaya. Jadi kalau mau bilang bullying tentang ras, justru saya nggak pernah temukan, justru nggak pernah kelihatan kalau di sekolah kami atau rata-rata sekolah yang ada di kabupaten Timika kabupaten. Tapi kalau di kampung-kampung pedalaman kan hanya mereka saja tuh, hanya masyarakat setempat yang ada di kota. Tetapi memang kami karena kami tahu situasi Papua memang tidak boleh tasalah begitu, orang memang pendatang, kalau kita kan pendatang, orang pendatang memang harus berhati-hati. Kami tidak pernah menyinggung anak-anak bilang kalian harus begini, tidak. Jadi itu memang justru saya tidak pernah temukan sih kalau mau bilang begitu. Kalau di Manado, Pak, kalau di Manado justru saya dengar orang Papua kulit hitam begitu tuh atau apa? Rambut keriting, rambut hitam, jelek. Keriting, anak-anak. Aku bilang dari segi apa? Kan biasanya kan tahu kan mereka punya aroma-aroma. Justru di Manado yang sering saya dengar daripada di Papua. Gitu Pak. Iya. Karena mungkin pengaruh sosialisasi juga toh dari kegiatan-kegiatan ini kan mengikat anak-anak dan juga masyarakat pendatang untuk belajar menghargai masyarakat setempat. Mungkin itu Pak. Ner Patrick, kadangkala di sekolah nanti jadi referensi, nanti kan mau bahas susun nanti orang diskusi. Kadangkala banyak guru juga kadangkala jadi pembuli pak anak-anak nih. Betul. Tanpa disadari, kadangkala anak malas ngana, kadangkala dalam ungkapan secara verbal kan bullying. Setahu kita mungkin ada 3 secara fisik, verbal, kemudian yang dari media sosial. Itu dia. Iya, benar Pak. Guru bodok ngana, bogo-bogo, cuma itu yang nggak tahu. Itu kan sudah bullying tanpa disadari oleh guru. Jadi penting kalau kita bilang, kalau menurut kita bukan hanya untuk sosialisasi ke siswa, tapi penting juga mensosialisasikan ini ke guru-guru. Hal ini ke guru, ya, pada pendidik ya. Itu yang saya bilang tadi Pak. Justru di sini yang saya lihat, justru orang yang sebagai guru atau yang sedikit melakukan bullying lah begitu. Karena kalau di sana kami Pak sangat berhati-hati untuk menjaga verbal kami. Menyapa anak-anak dengan bodoh tidak pernah, karena kalau di sekolah kami memang sudah disampaikan dari awal. Anak-anak itu mereka kan cepat tersinggung tuh yang masyarakat setempat. Jadi memang sudah disampaikan kami sebagai guru tidak boleh menyinggung segi ekonomi, menyinggung asal mereka, apalagi mau bilang bodoh di sana kami tidak pernah Pak. Tidak pernah sama sekali mau bilang bodoh apa atau kalian malas, pemalas. Justru tadi yang saya bilang tuh Pak, justru di sini yang saya sering dengar Bapak Ibu guru di kampus, Tuhan kasihan sekali. Makanya saya bilang tadi saya tergugah dengan situasi dan kondisi sekolah saya, karena ketika saya bergabung justru saya ternyata di kampus saya boleh dikatakan masih tertinggal dengan di tempat saya mengajar pertama begitu. Betul. Dari sisi kemanusiaan ternyata Papua lebih menghargai. Iya benar Pak, karena memang itu yang mungkin sosialisasi dan kampanye ternyata harus sebenarnya kalau kita mau lihat di sini kalau orang mau gabung-gabungkan sosialisasi dan kampanye itu memang harus dan itu sangat besar manfaatnya karena mungkin jadi, kami selalu tekankan ya. Encik Gol, Ner Patrick nanti orang mau paparkan ini ke teman-teman dalam kelompok presentasi sebentar itu alasan pemikiran karena orang menemui dan mau dikaitkan dengan pengalaman dari Encik Gola ketika di Papua. Boleh juga. Iya, benar. Bukan maksudnya, iya, betul sih saya mengalami sendiri sih begitu. Iya, betul. Tanpa disadari guru sebenarnya yang jadi pembuli di sekolah. Apalagi orang berbahasa Manado ini, bodoh. Aduh, sakit sekali dengar. Kita pernah bilang, saya tahu teman-teman guru di sini. Waktu saya bergabung itu memang dengan suara berani saya bilang tuh, kenapa orang harus bilang anak bodoh tuh? Saya bilang begitu, karena memang saya dengar, Tuhan. Saya bilang, kami saja dari Papua tidak pernah bilang anak bodoh. Begitu, saya bilang begitu. Karena memang dengar-dengar tuh bodoh sekali. Pemalas. Ya, seperti itu. Sedangkan saja, Cik, pada anak-anak yang punya keterbelakangan mental, tidak boleh orang bilang
ngana cacat, tidak boleh ternyata. Itu sudah Iya, iya. membuli, tidak boleh teman-teman. Itu pendidikan harusnya kan kata guru belajar apa yang ada di pendidikan inklusif ya. Inklusif. Mm-mm. Harusnya mereka disebut anak-anak yang unik, anak-anak yang hebat, kata. Benar, Untuk membangun semangat motivasi dorang. Tapi jangan disampaikan anak cacat, tidak boleh. Daun katanya. Itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita Itu usung lagi. pendidikan yang berpihak pada murid kan, yaitu ujung-ujungnya itu kan nanti. Iya, tujuannya memang kegiatan ini berpihak ke anak. Ya, keberpihakan kepada murid. Iya, betul. Oke, jadi sudah sepakat kah? Nama kegiatan yang dirancang kelompok 3 adalah kampanye anti perundungan. Mantap. Mantap. Aduh, keren ini. Semoga menjadi kenyataan di sekolah ini. Karena terus terang ini kolaborasi. Belum melaksanakan tentang program Roots Day ini. Seharusnya tahun lalu fasilitator. Tahun lalu sebenarnya. Ya, actionnya sudah lakukan. Tapi karena kesibukan, ini belum bisa melaksanakan kegiatan yang program Roots Indonesia. Kampanye anti perundungan. Berarti sekolah kami tidak ikut ini. Sekarang saya tidak dengar sih yang. Coba Encik mungkin nanti tanya ke grup, adakah teman-teman di SMK Saturanaya po Encik ya? Iya benar. Yang tahun lalu ikut jadi fasilitator guru untuk program Roots. Program Roots Indonesia. Tidak ada. Saya dengar. Kalau ada Encik, ya dia sebenarnya sudah fasilitator guru dia, pas guru. Karena sudah punya sertifikat Encik. Kami terus terang punya sertifikat. Nanti pas sudah tuh. Nanti kalau mau ditanya kenapa dipilih, karena saya dan Nir Patrick fasilitator. Tetapi aksi nyatanya belum ada. Aksi nyatanya belum. Nah, ini kan bagian refleksi diri Ner. Nilai seorang guru penggerak refleksi diri, ilmunya sudah ada, tuh sudah terima sertifikat, sudah diupload di PMM, di penilaian kinerja. Tapi actionnya belum ada. Belum ada. Berarti tunggu di action di kelompok ini. Ya, di kelompok ini, walaupun masih dalam rencana. Masih rancangan. Siapa tahu rancangan ini terjadi. Iya, kita sudah bilang ke teman-teman saya nanti rencana di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Itu pas itu. Ada materi tentang anti perundungan, perkenalan tentang bullying ke anak-anak. Kami juga ada sih Kak itu. Stop bullying ada. Harus diisi dari materi MPLS. Cuma kalau di MPLS cuma dia punya sosialisasi saja. Iya, lebih materi. Ya. Kalau untuk materi modulnya harus jadi agen perubahan dulu masuk dalam apa agen. Baru belajar modul. Oke. Siapa tahu ya Tompe Sekolah 3 berkolaborasi baku dapat satu kali. Impian besar itu. Banyak sekolah-sekolah lain sih sudah bikin ini kegiatan sampai di kampanye anti perundungan. Di SMA 1 Amurang juga saya lihat sudah kegiatannya. Mungkin sebentar nanti kalau pemaparan materi, saya yakin ini Encik Triati pasti beri komentar ini. Karena kampanye anti perundungan mungkin sudah dilaksanakan di SMA 1 Amurang. Ada lagi kah yang mau lanjut ini atau sudah pasti cuma sampai di rancangan? Ya, ini tugasnya Encik kan itu. Cuma sampai di rancangan kan. Masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya poster atau PowerPoint atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan 3 kekuatan nilai tadi yang berpihak pada murid, kolaboratif, dan reflektif yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Yang ketiga, hasil karya akan dipresentasikan pada ruang kolaborasi sesi 2. Sesi 2 katanya nanti hari Selasa minggu depan. Jadi sampai mungkin menunggu, berarti sebelum hari Selasa nanti
Cik Golda dengan kita mau kirim-kirim masukan Pak Melihat Patrick terkait pembuatan kanva apa-apa saja informasi yang boleh dimasukkan dalam presentasi kelompok 3. Sambil kirim Boleh. foto, foto terbaik kan? Ya, foto. Berarti cari nama lagi nih kelompok ini. Aduh, keren. Kelompok apa ini namanya ya? Bu. Bagus, ini dari Incik Golda ini kelompok, tapi pakai bahasa daerah Cik Totemboan yang punya makna. Cik Golda kan tahu sedikit bahasa daerah Totemboan. Makela sih taang teke. Bilang malinga temana. Taang Bapak Cakensha. By the way, Pak Patrick dari mana? Ya, asal Melihat Patrick. Where do you come Asal. from? Yes. Oh, kita Matani. Matani. Asli Matani. Kalau Pak Joy? Iya. Kita di Desa Rite. Kalau pelayanan gereja dan Melihat Patrick satu wilayah. Satu wilayah. Oh. Ya. Berarti kita yang terjauh dengan Ranuyapo ini. Ranuyapo. Jadi kalau babaku sayang bahasa daerah, babaku sayang, babaku tolong, babaku dia, babaku batu. Bab looran. Kita lihat mau upus-upusan, mau leo-leosan, mau upus-upusan, melor-loran. Lor-loran. Nah. Kalau babaku bantu apa Cik? Babaku bantu. Baku bantu apa ya? Baku bantu. Maki tolong. Maki tolong. Maybe. Nanti cari referensi dulu Jangan sampai salah Leta bilang baki tolong. Aduh. Karena kita bermaksud kok Cik, kalau misalnya mau bikin nama kelompok, arahnya ke situ dah. Kelompok babaku sayang, atau kelompok babaku tolong, kelompok babaku dengar, babaku itu, tapi dalam bahasa daerah. Oh, nanti cari dulu dan DP nama daerah, kita kasih Melihat. Nanti Melihat untuk pilih mana yang cocok. Dan Melihat Patrick tuh, no? Melihat Joy dan Melihat Patrick. Oh, siap. Matani cuma kelak bahasa daerah tuh Melihat Patrick. Aduh nyanda. Wah itu cuma kelak sela. Sama kelak sela. Iyo. Capute bahasa kita. Ya sudah. Oke. Itu referensi nanti disampaikan nama kelompok. Saya kontrol waktu Kang, ini seberapa menit orang berdiskusi? 1 jam lebih mungkin. Maksudnya nggak datanya lagi tadi kok Kang? Iya, 90 menit kan? 90. Selesai ini jam 5:15 ya. Selesai. Iya. Tapi macam seluruh dengan di apa? Sugabung. Di main room ya, di main room selesai ya. Saya pukul 5:15 ya. Ya siapa tahu orang ini jam 5 pukul 15 toh. Nerjoy ke masih ada tuh modul-modul lalu? Aduh. Yang modul-modul dia punya link
Ya, ada nanti kita kirim Pak Menir. Ada tapi teman Iya. tersebut ya dia kirim ada di link materi katanya. Lagi selupa no. Mungkin ada Mar. Si bongkar-bongkar lagi. Nepeteng nggak masuk di grup apa? Sulawesi Utara, Sulawesi Ada. apa ini? Ada. Atau Yang roots kan? Iya ada. yang root? Oh yang Sulawesi Utara? Ada. Kita semua lupa jawab tanya kok karena belum ada bikin dia punya robot nya. Siapa tahu Kan dorong follow up terus kan? Tanya-tanya bagaimana? Iya, Bagaimana perkembangan? Ada kemajuan, progres? jadi Mayor Patrick nanti mau butuh foto kah? Foto masing-masing tar. Ya, foto masing-masing. Kemudian mungkin penjelasan terkait nilai masing-masing guru penggerak yang dipilih. Iya. Ya. Jadi tuliskan saja ya di pendahuluan itu. Iya. Alasan mengenai nilai dan peran itu. Iya, oke. Encik Golda berapa tahun di Papua, Encik? Di Mimika? Saya hampir 22 tahun. Cukup lama. 22 tahun. Baru pindah sih baru 2 tahun. Lama. Lama sekali. Jadi 22 tahun sudah jadi pengalaman guru di sana atau lama tinggal? 18 tahun saya jadi guru. Jadi sudah 18 tahun. Iya. 14 tahun. Lama juga sih. Dari guru ada program dulu guru bantu, akhirnya diangkat jadi PNS. Keren sih. Jadi mengenal budaya ke sana, datang di Manado jadi beda lah. Ya. Ya, lingkungan sosial beda. Salah satu tadi yang saya bilang yang bullying itu tanpa kita sadari, ternyata kita juga jago di Manado, jago bullying ya. Betul. Jadi itu nanti jadi alasan pemikiran mungkin betul. Dalam ruang diskusi nanti hari Selasa. Kalau yang di Timika kan masalah kekerasan saja itu yang mungkin jadi isu kan yang besar-besar. Kekerasan lah tuh. Tapi kalau bullying sebenarnya ya jarang kami temukan. Kalau di daerah atau di sekolah saya justru memang tidak ada kalau boleh saya mau bilang. Kalau di sekolah kita, Ci, tahun lalu kejadian 3 anak laki-laki, dorang bullying pak anak perempuan. Dorang bilang begini, Ci. Misalnya namanya NN, anak punya kaki berambus sama dengan Karasaki. Kita lihat sendiri, Ci, Patrick, dia punya dampak efek bullying ke seseorang. Menangis tuh anak Ci perempuan, daun sekali, Ci. Kita hampir meneteskan air mata. Karena terus terang kita juga baru belajar kan dia punya materi itu. Tapi kita yang nyendak menggerakkan waktu itu. Cuman kita panggil, kita bina tuh 3 anak itu dan kasih penguatan kepada anak perempuan. Bayangkan, Ci, berapa hari Ci nak sekolah tuh ada coba anak perempuan akibat dari pembulian. Jadi kita pergi ke rumah, kemudian kita arahkan tuh 3 anak ini untuk permohonan maaf dan puji Tuhan memang diterima baik. Tapi efeknya berapa hari nak sekolah tuh anak menangis di sekolah. Berarti Kak Menir kalau mau lihat sebenarnya orang tak terlalu tahu kan tuh perundungan ini, bullying ini bagaimana modelnya toh. Kalau mau lihat dan cara kita menegur atau cara kita bicara tuh kalau saya baca-baca ini ternyata kalau sedangkan kita bergurau saja kalau menyakitkan hati seseorang itu termasuk bullying atau bagaimana? Kadang-kadang misalnya kasus kontekstual saja di misalnya lingkungan belajar sekolah. Sebagai seorang guru, orang kadang-kala misalnya suruh siswa hapus papan. Kadang-kala orang misalnya panggil, Patrick, hapus sana dulu papan tulis. Sebenarnya ada bahasa yang lebih halus orang pakai, misalnya dengan katakan, Patrick, apakah boleh kamu menghapus papan tulis di depan? Nah, itu kan lebih menghargai. Iya, benar-benar.
Ya, bahasa-bahasa seperti itu yang sebenarnya perlu dikembangkan di sekolah. Berarti pas sudah tompe materi, latar belakang lah mungkin itu situasi dan kondisi bahasa yang kita gunakan secara Berarti ah, ya betul. Jadi perlu diangkat latar belakang kan situasi Iya, kondisi iya. atau daerah iya betul sekolah. betul. Kerap kali terjadi kasus-kasus pembulian yang tanpa disadari guru pun jadi pelaku pembuli Iya sebenarnya. betul betul. Dan pengalaman juga mengapa kita tertarik ikut ini pelatihan Roots selalu Ner. Memang ini kan jadi tawaran kan, ditawarkan siapa yang mau suka ikut. 3 hari itu. Iya, 3 hari. Memang ketika mendaftar CGP kan orang di awal-awal ada isi apa itu yang kuesioner itu yang jawaban itu pribadi refleksi itu kan di awal-awal tes Esai. respon iya essay ya kan ya terus terang Oh, ada ya masukkan itu. iya ada pertanyaan dari essay itu yang membuat kita tuangkan kita pengalaman tentang bullying itu dang ya yang kita dapati di sekolah. Kalau menurut Joyke tadi bullying secara verbal kan ya. Kalau kita pengalaman Ada yang kita dapati mengenai bullying ini bukan bullying fisik atau verbal tetapi lewat media sosial. Ya, ada 3 ya, di media ya. sosial. Lewat media sosial. Anak ini perempuan ya. Karena mungkin ya kedekatannya dengan guru-guru ya. Kemudian dia dapat juara kan. Masih dulu kan masih kurikulum 2013 jadi masih ada DP istilah-istilah juara-juara ini. Ya. Kemudian ada anak-anak DP teman satu kampung dengan dia, semuanya itu bully secara beramai-ramai di media sosial. Ner, ini bully beramai-ramai di media sosial ini, status, komen ini menyakitkan sekali, Ner. Kemudian tandai nama, ditandai nama murid ini. Ya, itu dia begini. Ada yang pakai inisial, dia kok begini. Ya, karena cari muka, karena begitu, Dang. Ya, kita dapat ini. Kemudian siswa ini kok datang mengadu pak kita karena kita juga dipercayakan tugas tambahan jadi guru BK kan di sekolah. Jadi ya kita yang tangani ini masalah ini. Sampai baku-baku ancam mau lapor polisi. Orang tua dari si murid yang ya korban ini bullying ini ancam akan lapor ke pihak berwenang. Dan ya pada akhirnya ada jalan damai ya, dipertemukan pihak-pihak yang bertikai ini ya, di sekolah. Ya bersyukur enggak jadi panjang lebar. Tapi relasi antara mereka itu ya kalau saya perhatikan mungkin ya mulai ada batasan-batasan. Sudah rubah dulu padahal teman baik. Awalnya teman baik tetapi karena mungkin ya berangkat dari rasa iri atau seperti apa, maka terjadilah bullying itu. Ya, perundungan kepada siswi yang bersangkutan. Itu. Ini masing-masing orang sebenarnya punya latar belakang untuk menjelaskan topik ini. Mantap nih. Cik Golda 18 tahun ya. Tuh, keren. Hormat Cik. Separuh tapi umur Encik Golda. masa tugas ini kita ber-29 tahun. Encik Golda. Makanya saya bilang tuh saya yang tertua di kelas apa? Di kelas CGP kan di iya. Senior ya. Ya. Karena Cik banyak kita lihat yang umur-umur kalau sudah tua-tua banyak sudah suka ikut kegiatan ini tapi Encik Encik luar biasa. Itu lalu kita sempat bicara mengenai bagaimana semangat dari CGP, salah satu Encik Golda maksud saya. Oh gitu. Luar biasa ini. Itu saya bilang panggilan tuh. Saya kayak tergugah dengan masa sampai sekolah di kampung. Padahal Pak saya pindah ke sini tujuannya kan suami kan sudah pensiun tuh untuk mau rehat lah begitu, maksudnya istirahat atau kalau di Timika kan sibuk-sibuk juga. Tapi pas masuk di SMK kok masa kita mau kasih biar sekolah seperti ini, mau biarkan anak-anak datang diam saja. Pokoknya saya rasa bagaimana nih,
Jadi terpanggil begitu, akhirnya saya berinisiatif lah, pokoknya begitu. Saya ajak teman-teman, walaupun saya masih orang baru begitu. Saya sudah pikirkan saya orang baru di sini, saya cuma ingat kasihan anak-anak ini, sampai saudara-saudara ini tinggal di kampung, kasihan, orang susah, baru di sekolah juga tidak diberikan penghargaan. Saya kayak terpanggil sih begitu, padahal tua. Sebenarnya Cik Gola asli memang Rano ya pon Cik ya? saya asli Popok, makanya itu keuntungan atau kekuatan saya bergerak di SMK ini karena saya orang Popok. Orang di sini ada dua Popok sekolah ke Ranonya pon Cik. yang ini sekolah kok di Popok orang di kampung. Tapi dikasih nama Ranoyapo kecamatan. Kecamatan kan, iya. Jadi saya salah satu orang Popok yang mengajar situ. Orang cuma 5 orang yang orang Popok asli. Selain itu dari 20 guru semuanya orang dari luar. Tinggal di luar. Jadi mereka hanya datang mengajar toh. Jadi kalau menurut saya ya mungkin itu gara-gara mereka mungkin dari luar, jauh dari kampung, jadi sehingga menjalankan tugas saja sebagai guru, jadi begitu. Akhirnya saya walaupun Rocky kan, Rocky Muniung, misalnya. Puji Tuhan, Neroki baru masuk toh, baru 1 tahun mungkin, hampir bersama dengan saya. Jadi Tompi sekolah semakin hidup karena tambah lagi dengan muda-muda yang masuk, orang-orang yang kreatif juga. Bakat di musik dia. Iya. Saya angkat sekarang, saya bujuk Neroki, coba kah orang perdayakan anak-anak ini untuk menyanyi, karena kan saya lihat dia punya Facebook tuh postingan kan ke Paduan Suara tuh. Latih itu. Coach. Kami sudah bikin program sih ini, bikin program untuk anak-anak Paduan Suara. Saya bujuk terus Neroki, ayo Neroki. Nilai kolaboratif itu lagi ya. Iya, masuk. Memang saya memang nilai kolaboratif sih. Kalau saya lihat ada kekuatan-kekuatan di Bapak Ibu guru, saya langsung ajak mereka bikin ini Kak. Karena ujung-ujungnya memang ke anak-anak sih. Saya kasihan, saya saudara-saudara ini. Kayaknya sekolah sini anak-anak sapu kemanakan lah atau apalah. Pondok datang di sekolah cuma diam. Jadi akhirnya saya so tua baru ikut guru penggerak. Orang lain begini Mer, orang bilang, so tua katanya kok mau ikut lagi, semakin susah dan begitu. Tidak. Saya merasa waktunya untuk masa saya mau pensiun. Saya tidak pulang di kampung untuk apa? Jadi berkat, harus berbuat ya. Iya. Apalagi mau melayani keluarga-keluarga di sana lagi kan, karena kan sebagian besar mungkin keluarganya Encik. Walaupun tadinya saya pulang kampung, tujuannya untuk pokoknya santai lah, maksudnya mengerjakan tugas saja seperti biasa. Tapi ternyata panggilanku di kampung sendiri. Seperti itu mungkin. Jadi saya yang tertua di kelas. Sapu anak-anak semuanya, saya lihat, sapu anak-anak semua ini, Pak Guru ini. Saya punya anak ini. Sapu anak semua ini. Kita senang sekali Cik ini diskusi dengan Petrek dan Cik Golda ini ilmu pengalaman baru ini. Dan juga baru tahu Encik dari Timika ternyata ya 18 tahun pengalaman. 18 tahun. Iya, hebat. Jadi guru 18 tahun. Kalau kita Encik kan 10 tahun ya Petrek tahu kita di SMK 1 Amurang. 10 tahun di sana, kemudian pengangkatan pegawai negeri, kita pilih di Tatapaan. Beda sekali. Di sekolah besar yang kaya akan fasilitas, kemudian pergi di sekolah Pakitan Cik, kemudian banyak hewan-hewan liar, piara di sana, masyarakat lewat di sana, anak-anak datang 8:30, jam 9 masih pakai slope. Orang tua masih pakai kerja anak. Itu Cik, kita alasan mendorong kita menggerakkan di sana. Betul. Butuh agen penggerak sih untuk sekolah-sekolah di desa-desa kasihannya. Iya. Ini Patrick tahu sekali. Ini Patrick binaan kadang-kadang banyak ke sekolah banyak kami. Ke SMK. Termasuk yang rahasia itu lagi. Harus ada perlakuan khusus. Ada teknik yang kita jebekin ke dia. Ini boleh pakai dengan kasar dia sampai kasar dia. Lebih ke menghargainya dia. Kalau dengan bahasa kasar dia berontak. Anak itu broken, Ner.
Anak itu Iya. broken, sekedar informasi saja. Karena dia Lalu 3 tahun kita Petrik perwalian. 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 kan menerapkan perwalian bawaan kan itu. Jadi orang yang kawal terus. Kita kenal sekali ini, rahasia ini. Bagaimana dia? terasa semua jam 5 . Jadi untuk tugas nanti untuk apa nih Patrick ya, siap kan? Yang Oke, di pembuatan kanvas tadi. saja ya. Ya, Iya, di nanti untuk kanvas ya. informasi penunjang terkait tentang kampanye anti perundungan ini, nanti kita dengan Cik Golda kalau ada informasi tolong kirim pamer melalui WhatsApp. Oke. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan di dalam setiap slide, nanti mau dikirim ke Mir. Kan juga bagian dari apa yang Patrick sampaikan tadi, kekuatan nilai yang ada pada Mir tentang apa nilai inovasi kan? Ya. Kita juga aja lihat Encik Golda, kita aja ikuti itu kanva mantap Iya benar, kita memang kalau di Papua kita sempat ikut apa pembatik, jadi kita belajar kanva dari pembatik juga. Kita Encik memang terus terang kita buka kanva baru saat ini Encik, karena ada ikut guru penggerak. Jadi belajar isi suara, cari mau bahas slide bagaimana, mau pindah-pindah template. Nah, tapi puji Tuhan sudah mulai terbiasa. Itu calon-calon guru penggerak memang kelihatan, biar tidak tahu jadi tahu. Iya, memang harus. Karena situasi sudah jadi kodratnya zaman sekarang. Iya, betul-betul. Jadi orang ini tinggal menunggu arahan ini Kang Cik, pindah di apa Mir Patrick ya? Di room sebelah ya. Main room ya. Main room. Tinggal jelaskan ya kan. Kegiatannya sudah, tahapannya sudah, nanti informasi lain nanti mau dikirim ke Mir Patrick terkait untuk kegiatan kampanye anti perundungan. Begitu kan Cik Golda? Boleh. Nanti sebelum hari Selasa Mir Patrick mungkin boleh share 4 orang tuh hasil supaya bisa orang kita tambahkan atau mungkin orang belajar bersama juga tuh pas presentasi tuh sudah ini. Apalagi saya ini baru mau cari tahu yang ini roots ini. Tapi ternyata tujuannya memang berpihak kepada anak ya. Ya, Cik. Semuanya ke anak. Bos, coba saya hello. Cik Golda pernah mau Facebook apa Cik ya? Coba ditujukan orang. Tes Encik Golda. Encik Golda punya nama Facebook yang ini, Cik. Dapat lihat? Yang ini. Iya. Betul. Iya, Ner. Boleh mau berteman, Cik? Aduh, boleh sekali. Mari kita berteman. Pak Patrick juga toh. Ya, siap. Di sini kan kita Facebook itu media yang paling gampang digunakan.
Sebelumnya Bapak Ibu, waktu tinggal 5 menit ya. Cek lihat Patrick, lihat kita ada Lydia ini, kita kirim Pak Mir dia punya apa link. Oke, Atau bisa oke. di sini juga, atau bisa di ini kan, Di WA aja. di WA aja. Ya. Tentang tahapannya, program yang untuk kegiatan Roots Day-nya. Bapak Ibu kalau sudah selesai, silakan untuk kembali ke room ya. Terima kasih. Jadi kita langsung ke main room ya. Oke, ya, siap-siap. Oke.